إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi sa'adati wal khairat. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa qala aidan fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man haffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah di hari yang ke-15 semalam malam nisfu Sya'ban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih hidup. Bukan seperti almarhum Pak Haji Sukarya tadi yang dibacakan Fatihah.
Beliau insya Allah husnul khotimah, setiap Jumat dibacakan Fatihah. Tapi mereka yang sedang ada di barzah sana, sedang berdoa kepada Allah, meminta dibalikkan ke dunia untuk sholat atau infak. Maka mudah-mudahan kita bersyukur karena ini kedudukan yang sedang diminta oleh ahli kubur, meminta kembali ke dunia. Tentunya mereka yang kurang baik amalnya ingin memperbaiki amal, apalagi yang di dunianya tidak sholat, tidak zakat, pasti sangat berharap bisa pulang ke dunia. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Juga kita bersyukur hari ini bisa sholat Jumat. Sholat Jumat itu pahalanya, fadilahnya besar sekali, bukan rutinitas. Malam hari Jumat mandi pergi dengerin khutbah pulang, bukan. Ini fasilitas yang sangat besar sekali. Siapa yang mandi garis miring berwudu kemudian menuju ke masjid, dia datang belakangan ya tempatnya di belakangan, kalau datang di depan ya di depan, tidak melangkai pundak-pundak orang yang sudah lebih dulu. Kemudian dia sholat 2 rakaat berarti sholat Jumat, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosanya berapa hari? 7 dan 3 hari. Sekali sholat Jumat diampuni dosanya 10 hari. Seandainya ada dosa yang belum hilang dengan istighfar, dengan apapun ibadah selama sepekan. Tapi khotib tidak akan bosan. Jumatan yang bagaimana yang bisa menghapuskan dosa 10 hari? Jumatan yang di dalamnya tidak ada perbuatan lago, perbuatan sia-sia. Makanya sering kalau kita di sebagian masjid, sebelum khotibnya naik, setelah adzan kedua Bilalnya berdiri. Ya masyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Diseru, wahai sekalian jamaah Jumat, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, idza qulta li sahibika yaumal jum'atil ansib wal imamu yahtub faqad laqo. Barang siapa berbicara sementara khutbah sudah mulai dilakukan, imamnya atau khatibnya sudah membaca alhamdulillah, sholawat nabi, wasiat takwa, baca Quran, kok dia masih ngomong, faqad laqo, sungguh telah melakukan perbuatan lago, fala jum'adalah, maka pahala sholat Jumatnya gugur, sah tetapi tidak ada pahala Jumatnya, berarti tidak diampuni oleh Allah dosanya yang 10 hari. Yang dewasa khususnya perhatikan benar-benar ini. Jangan pegang handphone waktu mendengarkan khutbah termasuk perbuatan lago, karena ada hadis khusus Rasulullah melarang bermain-main kerikil. Zaman dulu sholat Jumat itu di padang pasir sehingga tangannya kadang meraih kerikil. Kalau ada yang sedang melakukan, saya mohon maaf harus saya sampaikan, Rasulullah melarang duduk dalam keadaan memegang lutut kalau mendengar khutbah Jumat. Kalau bisa sila, kalau tidak kuat selonjor, malah boleh kakinya ke depan. Tapi jangan keadaan seperti ini, karena itu membahayakan wudhu juga. Seandainya kita tidak kontrol, itu bisa batal wudhunya. Dan yang lain-lainnya, termasuk tidur. Ada hadis khusus, kalau dia tidur, pindahlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka ini PR para khotib, jangan sampai khutbahnya membuat orang itu tidur. Padahal satu-satunya ceramah yang mendekati wajib. Ada yang mengatakan wajib harus didengarkan, yaitu khutbah Jumat, karena menjadi kesempurnaan dari pahala sholat Jumat. Hadirin rahimakumullah, semalam sudah nisfu Sya'ban. Saya tidak memaksa orang yang tidak percaya kepada amaliyah nisfu Sya'ban harus seperti orang yang nisfu Sya'ban. Tetapi saya mengingatkan yang merayakan atau mengisi nisfu Sya'ban, jangan sampai punya pikiran negatif, bengkok kepada sesama orang yang beriman. Saya bacakan tadi surat Al-An'am, surat ke-6 ayat ke-54. Kita baca dulu hadisnya tentang nisfu Sya'ban. Secara arti bebasnya hadis ini hasan menurut Imam Albani dan yang lain-lainnya. Di malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia, maksudnya rahmatnya turun. Semuanya akan diampuni, yang sholat maupun tidak, yang baca Yasin maupun tidak, semuanya diampuni.
asal Islam, maka malam itu diampuni. Yang tidak diampuni cuma 2 orang. Satu, mereka yang berbuat musyrik, syirik. Mereka yang syirik tidak diampuni. Yang kedua, yang hatinya ada benci kepada sesama orang yang beriman. Maka hati-hati. Jangan sampai kita lagi baca Yasin, mungkin berdoa di malam nisfu Sya'ban, ada tetangga kita nggak merayakan atau tidak mengisi nisfu Sya'ban, kemudian hati kita bengkok. Apaan itu? Islam kok nggak ada nisfu Sya'ban? Ini sama saja, berarti hatinya kotor, tidak mendapatkan ampunan di malam nisfu Sya'ban. Sebaliknya, yang merasa bahwa nisfu Sya'ban itu bid'ah, kemudian ngata-ngatain. Kalau dia tidak mengamalkan nggak apa-apa, tapi jangan mengatakan itu yang di masjid semuanya itu bid'ah, ahli neraka. Ini sama saja. Karena perbedaan pendapat tentang nisfu Sya'ban sejak tahun 200 Hijriah. Di Syam itu sekarang Syria, Jordania, Palestina, ini namanya Syam. Ulamanya menyepakati di situ kalau malam nisfu Sya'ban ke masjid. Baca doa macam-macam, pakai baju yang keren, pakai surban yang keren, pakai celak, pakai minyak wangi. Kenapa? Mereka berhadapan langsung dengan tentara Romawi, kekuatan Romawi yang ada di situ. Kalau kita ke Yordan sebelum ke Palestina, itu ada sisa-sisa Romawi, ada bangunan batu yang tinggi, ada arena seperti gladiator, itu masih ada di Jordania. Maka untuk menunjukkan kekuatan Islam pada malam malam nisfu Sya'ban, mereka bahasa kerennya hari ini show of force, menunjukkan kebersamaan. Meskipun ada ulama lain namanya Al-Auza'i, seorang ulama tabi'in, berarti pernah ketemu sahabat tetapi tidak ketemu Rasulullah SAW. Tidak setuju kalau rame-rame memakmurkan malam nisfu Sya'ban itu ke masjid. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ulama-ulama yang ada di Mekah dan Madinah waktu itu karena tidak berhadapan langsung, maka mengatakan ya mengadakan doa khusus meramaikan masjid di malam nisfu Sya'ban itu sesuatu perbuatan bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Ini dari tahun 200 Hijriah. Maka sekarang tinggal mau mengamalkan silahkan, nggak mengamalkan silahkan. Hati-hati. Jangan sampai mengamalkan atau mengisi malam nisfu Sya'ban atau tidak mengisi, kemudian potensi ampunan dari Allah itu hilang karena hati kita ada perasaan benci kepada sesama kaum mukminin. Padahal Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita dalam surat Al-An'am ayat ke-54. Ya, perhatikan tadi disampaikan ayatnya bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna. Ketika datang ke hadapanmu orang-orang yang beriman kepada ayat kami, berarti syahadat. Ya, faqalu salamun alaikum. Maka ucapkanlah salam. Salam itu apa? Al-muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Kalau ngaku orang Islam, ketemu orang Islam yang lain, apapun madhabnya, beda telunjuknya, sedekapnya, mungkin iftitahnya, sama-sama orang Islam, wajib hukumnya mengucapkan salam. Karena apa? Allah sendiri kemudian berkata, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Allah sudah mewajibkan dirinya sendiri, Allah itu pemberi rahmat. Rahmatnya mendahului murkanya. Maka kita tugasnya menjadi Abdurrahman, hamba Allah yang senang menebarkan kasih sayang. Kemudian jaminan berikutnya, annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'di wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Seandainya ada orang Islam yang melakukan kesalahan karena kebodohan, maka Allah ampuni. Termasuk mereka yang punya kesalahan karena bukan bodoh, karena kalah dengan nafsunya, tetap diampuni. Maka Allah mengatakan Ghafurur Rahim. Bagaimana mungkin kita mencela sesama saudara sementara Allah menjamin ampunan untuk mereka? Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah bakal masuk surga.
Kalau diteruskan ayatnya ya 53, 54, ini ada pembicaraan Rasulullah dengan orang-orang yang nantang azab. Oke, saya nggak sholat, oke saya nggak zakat, kalau kamu memang benar coba datangin azab. Maka kata Rasulullah, perkara azab atau tidak azab ada di tangan Allah. Saya tidak berwenang ya. Dan seandainya aku punya kemampuan, punya kesaktian, bahasa sekarangnya, saya juga tidak bisa ngapa-ngapain, karena apapun yang saya lakukan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita perhatikan. Semakin hari kita itu semakin diaduk-aduk. Zaman kita kecil mungkin NU Muhammadiyah, sekarang katanya ada Salafi, Wahabi, macam-macam. Intinya mari kita dewasa. Jangan mau kita terkotak-kotak hanya masalah seperti itu. Usoli nggak usoli dari zaman dulu sudah berbeda. Tangannya bergerak atau tidak, tahlil nggak tahlil, yang penting rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, kiblatnya sama. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Biarlah Allah yang menghukumi kita. Kalau memilih sesuatu yang benar untuk kita, oke. Tapi kita orang awam, jangan menilai orang lain, apalagi menilai ulama. Kita ngaji aja nggak benar, Quran nggak tahu, hadis nggak hafal, suka ngata-ngatain ulama. Jauh sekali para ulama itu siang malam membaca Quran, membaca hadis, kemudian keluar fatwa. Kalau ada ulama pintar mengeluarkan fatwa, kalau benar itu pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1 karena berdasarkan ilmu. Sedangkan kita lebih banyak karena nafsu. Yang kedua, mari kita ingat sebuah ayat atau 2 ayat dalam surat Al-Qari'ah. Ada kalimat fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Yang kedua, wa amma man sakulat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Mawazin itu kalau yang belajar nahwu di pesantren disebut sebagai timbangan-timbangan. Kalau wazan itu 1, kalau mawazin banyak timbangan. Ingat, siapa yang akan selamat kalau timbangan kebaikannya itu isi penuh. Siapa yang selamat kalau timbangan yang penuh ini timbangan keburukan. Maka mari kita berjuang sebelum kita mati, pastikan kira-kira kalau ditimbang antara yang baik dan yang buruk itu banyakan mana? Ya. Timbangan kebaikan itu 2, kalau enggak wajib sunnah. Timbangan keburukan itu 3, mulai dari makruh. Makruh itu menghabiskan umur dengan tidak mencari pahala. Yang kedua haram. Mubah hampir nggak ada. Karena apa? Segala sesuatu yang tidak dilarang halal itu berarti kan menjauhi larangan, berarti itu berpahala juga. Jadi minum air putih itu berpahala kalau dibandingkan minum air comberan atau air yang mengandung alkohol. Mancing, mohon maaf, kadang-kadang berpahala. Kalau mancing itu untuk menghindari senam kumpul laki-laki perempuan di kantor RW. Dan suka ada itu. Ada pengumuman hari Sabtu kita senam, laki-laki perempuan ngumpul, pelatihnya dari sanggar senam. Karena kita merasa tidak siap, merasa ada ibu-ibu pelatih senam bajunya ketat, maka habis sholat subuh pergi mancing. Pergi mancing menghindari maksiat yang lebih besar, insya Allah ibadah. Daripada menyaksikan itu kemudian waktu sholat kebayang-bayang dan seterusnya. Mari sebentar lagi Ramadan, kita masih dalam doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah aku di bulan Rajab yang telah lalu. Berkailah aku di bulan Sya'ban yang tinggal 2 minggu ini, dan sampaikan umur kami kepada Ramadan. Apa itu berkah? Berkah itu 1, tetap baik. Jadi mau mendekati Ramadan itu kita tetap baik. Jangan mendekati Ramadan sholatnya belang bentong. Infaknya kalau ada kotak infak Jumat pura-pura ngantuk, ya. Suka ada itu kalau ada kotak infak pura-pura ngantuk, ya. Kadang udah tahu Jumatan nggak bawa duit. Ada yang lebih parah lagi, mohon maaf, nggak bawa duit, pura-pura nyari duit sehingga kayak tari saman. La haula wala quwata illa billah. Padahal ini infak seminggu sekali. Dan saya harus ingatkan, masjid ini termasuk memprihatinkan. Kenapa? Saldo kasnya minus. Kalau kita mati besok ditanya oleh Allah, kita mau jawab apa? Rasidin, kamu khutbah, kamu sholat di masjid,
Kenapa bisa minus? Kita mau jawab apa? Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran untuk kita semua, ya. Meskipun sedikit, mari kita ikut membela agama Allah ini. Satu, berkah itu tetap baik. Yang kedua, berkah itu apa? Ziyadatul khair ba'dal khair. Kita sudah baik, tambah baik. Sholat 5 waktu sudah, mendekati Ramadan, qobliyah ba'diyah dijaga rapi. Sholat malam seperti taraweh sudah latihan tiap malam. Ya, kalau habis isya langsung sholat namanya qiyamul lail. Kalau tidur dulu namanya tahajud. Tahajud itu kembali sujud. Orang umroh niat di Bir Ali, labbaik Allahumma umrotan, maka dia ihram, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh melamar, nggak boleh menikah, namanya ihram. Kita kalau sholat ada takbiratul ihram, tadinya boleh ngomong kemudian tidak boleh ngomong. Begitu selesai tawaf dan sa'i maka tahallul, kembali halal. Orang tidur, bangun lagi, sujud lagi, namanya tahajud. Ya, dan seterusnya. Dan yang paling minimal, orang hidupnya berkah itu berhenti dari maksiat. Maksiat kepada Allah maupun maksiat kepada sesama makhluk. Kalau kepada Allah itu gampang, tinggal istighfar, tinggal tobat. Yang berat kalau ada kesalahan dengan sesama makhluk, kalau belum dimaafkan ini sampai akhirat. Maka hati-hati urusan dengan sesama makhluk. Kalau nggak ada urusan, nggak usah ngomongin orang. Pak RT nggak usah diomongin, ketua DKM nggak usah diomongin, apalagi ngomongin wali kota, gubernur, presiden, minta maafnya susah. Kita ngomongin orang lain nggak bisa minta maaf sampai akhirat, apalagi mengambil haknya orang lain. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Aku li qauli hadza li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sebelum berdoa saya mengingatkan salah satu doa yang harus kita baca sering setiap ba'da salat, mungkin 5 kali sehari, tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Ini doanya Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Ya Allah, turunkan pertolongan dari sisimu. Kita butuh pertolongan Allah untuk setiap urusan, dan yang lebih penting, wa hayyi' lana min amrina rasada. Berilah petunjuk untuk seluruh urusan sehingga kita enggak nyasar. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Wa ambaqiyati sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa radhiyallahu anhum ajmain wa afatil jami'il mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, baik karena kami jahil tidak tahu ilmunya, atau kami tahu ilmunya tapi nafsu kami mengalahkan kami. Kami yakin Engkau Maha Pengampun dan Maha Pemberi kasih sayang. Ya Allah, berkailah kami di sisa bulan Sya'ban ini, dan berkailah kami sehingga umur kami sampai kepada Ramadan, sehingga awalnya rahmat, pertengahnya ampunan, dan kami dibebaskan dari api neraka karena kami memakmurkan bulan Ramadan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mampukan kami menuntaskan kewajiban kami dengan menjaga sunnah-sunnah, sehingga timbangan kebaikan kami berat, kami selamat, Engkau ridhoi berkumpul dengan Rasulullah SAW. Jauhkanlah kami dari timbangan-timbangan keburukan sehingga kami terseret kepada golongan yang tidak selamat, kami disiksa di dalam neraka yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu kami ilmu yang bermanfaat, amal kami amal yang Kau terima,
rizki kami melimpah berkah luas, dan tidaklah Engkau uji kami dengan penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya Allah, lapangkanlah hati kami yang sedang sempit, berikanlah jalan keluar bagi kami yang sedang seolah-olah buntu, tidak ada jalan keluar. Sesungguhnya Engkau maha menyelesaikan masalah dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Silakan dituliskan, didapatkan sesuai dengan hibuan dari ulama. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghuzaa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir. In nafa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla. Bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadha lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام